97,5 FM Pro 1 RRI Padang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Kanal Inspirasi. Baik pendengar, untuk kesempatan kali ini kami menemani Anda dalam program Sumber Pagi ya. Iya. Saya masih bersama dengan rekan saya dan Nadia. Nah, kita masih undang Anda juga pendengar di 8128878 ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 08116666975. Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak di 2024. Ya. Mungkinkah? Akankah mungkin di tahun 2024 akan ada penyatuan antara pemilihan legislatif, presiden dan pilkada ya? Nah, kita kembali sapa narasumber kita di aplikasi Zoom, juga terhubung dengan pengamat politik Universitas Andalas, Dr. Asrinaldi. Assalamualaikum Pak Asrinaldi. Waalaikumsalam Mbak Nadia, Mas Tito. Iya. Kabar? Iya, ini sepertinya Pak Asrinaldi juga masih belum bisa terdengar belum. suaranya Pak Asrinaldi. Belum ya? Mungkin bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Oke. Oke, sudah dengar? Nah, Oke, sudah. baik, alhamdulillah Apa sudah kabar, Mbak Nadia, terdengar. Mas Tito? Alhamdulillah, baik Pak Pak Asrinaldi. Iya, kita juga terhubung ini dengan Pak Guspardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI. Kita kembali sapa Iya, kita kembali sapa. Halo, selamat pagi Pak Guspardi. Halo, selamat pagi Pak Guspardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ready ya sepertinya ya Pak Guspardi ya. Apa kabar Pak Guspardi? Siap. Iya. Sehat, jaga Sehat ya. prokes. Betul, jaga prokes kemanapun pergi. Ya, gimana Pak Guspardi, sehat? Iya. Wah, makin gagah nih Adinda saya nih. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Guspardi? Kakak di Padang nih? Di Ciputat. Di Ciputat, Inilah teknologi yang mendekatkan ya Pak Guspardi ya. Nah, meskipun di Ciputat ya. Siap. Oke, baik. Nah, Pak Asrinaldi dan juga Pak Guspardi Gaus, ini kita bahas Sumber Pagi terkait dengan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak 2024. 2024 mungkinkah begitu ya? Nah, tadi juga ada pendengar kita yang telah bergabung juga, tadi ada Bang Taufik di Bukit Tinggi, Pak Ilham dan juga Pak Anton. Ini memang setuju kalau misalkan nanti Pilkada, Pileg dan juga Pilpres ini dilaksanakan dalam tahun yang sama, agar nanti ibaratnya tadi kalau kata masyarakat adu jotosnya di tahun yang sama saja, biar nantinya di tahun besoknya tidak berikutnya tidak berantem. tidak gitu berantem ya. lagi Nah, ya. saya ingin ke Pak Asrinaldi dulu sebelum nanti Ya. Pak Guspardi Gaus juga menjelaskan, karena ini juga tengah dibahas di Komisi 2. Silakan Pak Asrinaldi. Iya, terima kasih Mbak Nadia, Mas Tito. Ya. Selamat pagi pemirsa RRI, pendengar RRI. Jadi barangkali wacana tentang pemilu serentak ini kan bukan hal yang baru ya. Sebenarnya awal gagasan pemilu serentak ini kan diawali dengan pilkada serentak dulu 2015 ya, dilaksanakan di banyak kabupaten kota dan provinsi, dan itu dijangkakan berakhir nanti ada periode 2023 ya. Akan dibawa nanti 2027 akan ada keserentakan bersama, itu menurut Undang-Undang 10 2016. Nah, dalam perjalanannya karena memang dilihat ada efektivitas dan efisiensi, barangkali salah satu pertimbangan dari pelaksanaan keserentakan itu, makanya 2019 juga diupayakan, ada gagasan juga dalam Undang-Undang 7 2017 agar dibawa pula serentak paling tidak di tingkat nasional ya, atau legislatif, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Dan di antaranya adalah DPR, DPD, DPRD ditambah dengan pemilu presiden. Nah, gagasan ini ya terlepas dari kita bicara yang dampak negatifnya, wacana ini ternyata memang mendapat sambutan masyarakat gitu. Sehingga timbul pemikiran, kalau begitu adanya kenapa 2024 tidak digabung saja semuanya gitu. Kalau awalnya itu 5 kota, sekarang menjadi 7 ya, ada gubernur dan bupati wali kota gitu. Nah, tapi dalam pelaksanaannya ternyata keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif di nasional dan lokal itu ternyata membawa efek. Banyak saya pikir persoalan-persoalan yang muncul.
Dan yang paling kritikal itu adalah ketika banyak anggota KPPS itu yang memang ya ada yang jatuh sampai meninggal dunia ya. Ya terlepas lah dari apa penyebabnya, tapi satu di antara yang menjadi analisis kawan-kawan penyelenggara dan pengamat itu adalah karena terlalu kelelahan dengan beban kerja yang luar biasa dan di bawah tekanan waktu. Nah, ini kan persoalan di pemilu serentak 2019 kemarin. Nah, sebelum terjadi kejadian itu, wacana untuk menyerentakkan itu ya memang mendapat sambutan untuk 2024 gitu, karena dianggap itu suatu yang efisien dan efektif itu dalam konteks penyelenggaraan demokrasi elektoral ini. Tapi setelah kejadian itu, ya orang mulai berpikir kembali, melihat apakah dengan keserentakan itu akan membawa implikasi pada kualitas demokrasi itu sendiri, terutama dalam memilih pemimpin. Bagaimana kesiapan masyarakat terkait dengan pilihan-pilihan yang banyak itu? Bagaimana kesiapan penyelenggara terkait dengan beban kerja yang luar biasa, sementara mereka ditenggang waktu untuk bisa menyelesaikan di batas waktu yang ditetapkan. Belum lagi persoalan-persoalan kompleksitas penyelenggaraan tahapan kampanye misalnya, membagi waktunya dan seterusnya. Belum lagi budaya politik masyarakat kita yang memang belum sepenuhnya bisa membedakan pilihan politik mereka. Nah, jadi ini memang menjadi pertimbangan yang serius. Saya pikir ada Pak Gus Pardi juga ya di sini sebagai decision maker nantinya ya. Jadi saya pikir ini perlu dipertimbangkan lah, apakah keserentakan itu hanya dalam konteks efektivitas dan efisiensi. Karena bagaimanapun demokrasi itu jelas tidak efektif dan jelas tidak efisien. Itu demokrasi, kalau kita bicara demokrasi. Yang efektif, efisien itu bentuk yang tidak demokratis, otoritarian, kemudian instruksi untuk melaksanakan dan seterusnya. Jadi memang ini perlu pertimbangan menurut saya sebelum diambil keputusan. Ya mudah-mudahan itu memberi manfaat tidak hanya pada penyelenggara, tapi juga pada masyarakat yang memberikan pilihan dalam pemilu serentak nantinya. Saya pikir itu dulu, Mbak Nadia dan Mas Tito. Oke, baik. Terima kasih Pak Srinaldi. Nah, kita masih undang Anda pendengar, silahkan di 812878 ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0811666695. Baik. Kita ke Pak Gus Pardi ya. Halo Pak Gus Pardi. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi dibahas seperti apa pembahasannya sekarang Pak Gus Pardi. Informasinya draftnya sudah sampai di Komisi 2. Silakan Pak Gus Pardi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memberikan atensi kepada RRI Padang yang mengangkat tema diskusi kita pada pagi hari ini dengan judul persoalan pemilu yang sedang dibahas oleh DPR, dan itu adalah merupakan hak inisiatif Komisi 2. Saya berada di Komisi 2 dan pembahasan itu sekarang sedang berada di Balik, yang saya juga adalah anggota Balik. Balik sekarang ini sedang melakukan harmonisasi serta sinkronisasi terhadap draft yang diajukan oleh Komisi 2 ke Balik. Jadi mekanismenya memang begitu, karena ini adalah merupakan hak inisiatif, lalu dilakukan sinkronisasi dan sinkronisasi terhadap konsep-konsep yang diajukan oleh Komisi 2. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama DPR RI dalam hal ini paripurna akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan paling lambat tanggal 10 Februari. Itu mekanisme, kalau itu sudah disahkan dalam paripurna, maka jadilah ia merupakan hak inisiatif dari DPR terhadap RUU yang diajukan itu. Perlu saya sampaikan bahwa RUU itu sekarang ini mudah-mudahan bisa mendapatkan respon dari masyarakat
baik mengenai isinya, substansinya, begitu juga mengenai apakah perlu dilakukan revisi terhadap RUU ini. Yang perlu saya sampaikan adalah RUU tentang kepemiluan itu adalah merupakan gabungan dari 3 RUU. Pertama RUU tentang Pilpres, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini akan dijadikan Omnibus Law tentang kepemiluan. Jadi undang-undang ini menjadi satu undang-undang pemilu. Yang perlu saya sampaikan dulu adalah fraksi PAN, saya pribadi dan juga sudah didukung oleh partai saya, yaitu Partai Amanat Nasional. Dalam minggu yang kemarin saya menghadiri diskusi terbatas terhadap pembahasan yang sedang dibahas oleh Balik. Itu hadir para pemerhati, hadir para pakar, hadir para praktisi, meminta supaya DPR tidak usah melakukan pembahasan terhadap undang-undang pemilu ini. DPR kalau dapat menunda dan tidak melakukan pembahasan dengan 4 alasan. Pertama adalah sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID dan sekarang sudah lebih dari 1 juta. Jadi beberapa hari yang lewat gugus tugas sudah menyampaikan bahwa sudah lewat dari 1 juta dan Jawa dan Bali itu adalah zona merah. Kami di DPR juga sangat dibatasi untuk kehadirannya. Saya hanya 1 fraksi, itu masing-masing ada yang 3 orang, ada yang 1 orang. Lebih banyak bersifat virtual. Kalau yang dalam bersifat virtual melakukan pembahasan undang-undang, menurut hemat saya tidak efektif dan tidak efisien. Saya merasakan saya paling rajin hadir. Saya selalu hadir secara fisik. Walaupun umur saya udah 65 tahun, saya merasa kalau lewat virtual ini kurang efektif. Nah, jadi oleh karena itu saya sengaja tidak pernah, jarang kalaupun ada yang bersifat virtual, mungkin saya sedang berada di Dapil, di Padang, di Sumbar. Kalau saya berada di Jakarta, insya Allah saya pastikan saya hadir secara fisik, baik rapat di komisi ataupun di balik. Jadi artinya adalah pertama, permintaan dari fraksi PAN, kita lebih elok fokus kepada bagaimana menanggulangi pandemi COVID yang makin parah ini. Itu yang pertama. Ini masalah nyawa, masalah kesehatan. Ini adalah paling utama yang perlu menjadi fokus bagi DPR dan pemerintah. Itu saran dari kawan-kawan ketika kami melaksanakan diskusi, dan itu sudah saya suarakan di berbagai mass media online, itu juga di koran. Yang kedua adalah dampak daripada pandemi COVID, ekonomi kita sekarang ini dalam keadaan krisis. Pertumbuhannya dalam 2 dan dekade kuartal itu minus, dengan minus 2 kali berturut-turut, itu sudah masuk kategori ekonomi kita itu dalam keadaan krisis. Dalam kondisi ini kita melihat banyak para pekerja di PHK, dirumahkan, malah ada juga orang, jangankan untuk mencari kerja, orang yang bekerja saja sekarang ini di PHK, dirumahkan. Kemudian aktivitas ekonomi sekarang ini sangat dahsyat sekali, sangat dibatasi. Apalagi di mal-mal dan lain sebagainya. Jadi dinamika ekonomi sekarang ini kita sangat memprihatinkan. Dan saya merasakan, saya adalah pengusaha, dan saya merasakan, saya tanya kepada
para pengusaha, para pedagang, bagaimana keadaan dan kegiatan ekonominya. Ada yang turun 75%, ada yang turun 50%, ada yang malah tutup sama sekali. Kalau tutup berarti pertumbuhannya tentu pastikan sangat menurun. Oleh karena itu dalam kondisi akibat dari pandemi ini, tentu kita lebih elok bagaimana kita fokus dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu saya himbau pada pemerintah dan DPR lebih bagaimana perhatian kita ini berupaya untuk menanggulangi keadaan ekonomi masyarakat. Dan keadaan ekonomi pada hari ini menurut hemat saya lebih parah pada kondisi krisis ekonomi 98. Kenapa? Karena 98 itu masyarakat tidak dilarang untuk melakukan aktivitas. Sekarang ini dibatasi. Nah, kalaupun dia buka, nggak ada yang datang. Silakanlah datang ke Tanah Abang. Kenapa? Dilarang kerumun, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah ini dan juga para aparat penegak hukum juga melakukan pengawasan terhadap itu. Dan malah anjuran pada pemerintah adalah lebih baik di rumah saja. Nah, dalam keadaan seperti inilah tentu imbauan yang saya sampaikan itu mudah-mudahan didengar oleh kawan-kawan fraksi yang lain dan juga oleh pemerintah. Yang ketiga adalah partai-partai yang tidak duduk di DPR itu sudah menyuarakan ada pertemuan yang mereka lakukan. Dia meminta kepada kami agar DPR, terutama Komisi 2 yang merupakan menginisiasi dilakukannya revisi undang-undang tentang kepemiluan ini, janganlah selalu dilakukan gonta-ganti terhadap undang-undang kepemiluan. Kalaupun dilakukan revisi harusnya dilaksanakanlah dulu 3 atau 4 kali pilkada atau pileg atau pilpres, baru dilakukan evaluasi. Ini setiap ganti DPR, ganti undang-undang. Jadi terkesannya mubazir, terkesannya adalah adanya kepentingan sesaat bagi partai-partai. Inilah yang menyebabkan kawan-kawan di partai-partai yang tidak duduk di DPR menyuarakan apa yang saya sampaikan ini. Walaupun demikian, saya ketika RUU ini dibahas yang merupakan hak inisiatif, jadi RUU ini masih prematur, baru merupakan hak inisiatif, namanya rancangan undang-undang, belum dibahas oleh DPR, nanti akan ditentukan oleh Badan Musyawarah apakah lembaga yang akan membahasnya. Apakah Pansus atau kita kembalikan kepada Komisi 2 yang merupakan lembaga atau komisi yang melakukan inisiatif ini. Kalau seandainya Komisi 2 yang diminta untuk melakukan pembahasan, karena Komisi 2 yang merupakan hak inisiatifnya namanya adalah Panja. Kalau seandainya lintas komisi dan fraksi namanya Pansus. Setelah itu baru dia merupakan 0 kilometer. Kita akan melibatkan pemerintah. Jadi pembahasan undang-undang ini, RUU ini adalah bersama pemerintah. Itulah beberapa pendahuluan yang perlu saya sampaikan. Belum masuk kepada substansi terhadap apa yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Kalau nanti bicara tentang bagaimana bentuk keserentakan, kemudian apakah pilkada akan dilaksanakan di 2022-2023 dan di draft itu memang sudah kami masukkan. Nah, nanti kita lebih lanjut akan saya sampaikan. Barangkali sekedar pendahuluan
Baik. Saya rasa Ya. demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Gus Pardi. Nah, kita juga undang penelpon di Ya. 812-878 ataupun juga melalui pesan WhatsApp 0811-6666-975. Baik, Nadia dan para narasumber ya. Ini kita juga sudah terhubung bersama dengan penelpon kita ya, yang ingin bergabung. Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Ilham masuk lagi. Pak Ilham. Silakan, Pak Ilham. Boleh masuk kan? Iya, Boleh. Silakan, Pak Ilham. Nah, menanggapi Bapak Gus Pardi Gaus yang di sana di Senen situ, ya kalau saya simak sih kayaknya berlaku juga pepatah Minang. Sekali gadang, sekali titian beragu. Tidak ada yang tetap gitu. Tidak stagnan gitu. Jadi undang-undang ini berubah terus. Nanti masuk lagi ke pemerintahan baru, rubah lagi. Jadi masyarakat juga bingung. Saya bilang kalau undang-undang pemilu ini bikinlah satu, jadi jelas gitu, berkelanjutan. Jadi sama aja, setiap mengganti pemerintah, ganti DPR, ganti lagi undang-undang. Undang-undang yang kemarin nggak siap, sekarang mau dibikin undang-undang baru. Jadi kerja di sana maupun di DPR kota, kabupaten, dan provinsi, masuk DPR RI, gonta-ganti. Kalau perda kan biasa aja tuh ganti-ganti, kan lingkupnya kecil. Kalau maunya secara nasional ini, kita pakai jangan ganti-ganti. Nanti ganti presiden, ada pemerintahan baru ganti lagi. Jadi ini nggak berkesudahan, undang-undang ini selalu dibuat berubah-ubah. Masyarakat juga bingung. Nah, ya masyarakat ini semuanya nggak punya ilmiah yang sama gitu, nggak punya ilmu yang sama, nggak bisa menerapkan apa yang dibicarakan di Senayan. Itu aja yang saya sampaikan, Tito dan Nadia. Terima kasih Pak Ya. Gus Pardi Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham. Baik, Pak Ilham. Nah, silakan tanggapannya langsung Pak Gus Pardi. Ya, terima kasih. Saya memberikan apresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Pak Ilham tentang gonta-ganti dan juga ada pepatah Minang sekali ya datang sekali tapi yang berubah. Namun berkaitan dengan persoalan tentang kepemiluan tentu kita tidak bisa dan harus mengkaji tentang perlu dilakukan review atau penggantian perubahan terhadap undang-undang ini. Tentu harus kita lakukan kajian yang mendalam dan secara komprehensif tentang substansi apa yang akan mau direvisi itu. Jangan hanya sekedar gonta-ganti saja. Oleh karena itu saya tidak ada persoalan. Tentu perlu juga saya informasikan kepada pendengar informasi yang saya dapatkan dari Komisi 2 yang melakukan pembahasan terhadap RUU tentang kepemiluan ini. Beliau punya obsesi bahwa RUU yang sekarang ini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dimaksudkan supaya bisa dimanfaatkan untuk kurun waktu 3, 4, sampai 5 periode. Jadi itu informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan yang lama. Nah, ternyata ketika kami masuk menjadi anggota DPR RI dan saya ditugaskan oleh fraksi untuk duduk di Komisi 2 ini, ternyata ada visi-visi, ada rencana, ada konsep yang disampaikan oleh kawan-kawan bagaimana kalau kita melakukan perevisian terhadap undang-undang yang saya sebutkan tadi. Inilah kronologis. Jadi tentu kita kembalikan kepada kawan-kawan fraksi. Jadi semuanya itu harus berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau seandainya memang lebih banyak fraksi yang menyatakan perlu perevisian terhadap RUU tentang kepemiluan ini, tentu saya tentu harus siap juga terhadap kenyataan itu. Tetapi yang jelas fraksi PAN sudah menyuarakan, meminta kepada kawan-kawan fraksi yang ada di DPR untuk tidaklah dulu melakukan revisian dengan alasan sebagaimana yang saya sampaikan tadi.
Barangkali demikian. Baik, terima kasih Pak Gus Pardina. Sebelum kita minta tanggapan Pak Asrinaldi juga, ini Iya. Pak Ini Gus Pardi dan juga udah Pak Asrinaldi. Arteria udah datang. Iya. Iya. Nah, itu Udah datang. untuk itu kita Betul. sapa dulu nih. Kita sapa Kita dulu minta ya. bagaimana pandangan PDI terhadap Nah, langsung ya, Pak Gus Pardi langsung ini. Kita sapa beliau dulu orang Pak. meninjau, orang kampung saya nih beliau nih. Aduh. Yang paling gagah di DPR. Iya, kita sapa Pak Arteria Dahlan selaku Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum Pak Arteria. Iya, masih termute Bapak? Masih termute Pak Arteria. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Mbak Nadia, Pak Tito, Iya. yang sangat saya hormati, tokoh Minang, abang saya yang sangat kritis, istiqomah, yang selalu menjaga kewarasan berpikir anggota Dewan, dan nggak pernah nggak hadir, selalu hadir dalam rapat-rapat pembahasan peraturan perundang-undangan. Pak Gus Pardi yang luar biasa hebat. Kami semua bangga sama abang kita ini, dan pastinya orang Minang nggak nyesel lah milih beliau, karena memang betul-betul menjaga kepentingannya, tidak hanya kepentingan orang Minang, tapi selalu hadir di dalam menjaga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, luar biasa. Saya hanya menyatakan sedikit saja bahwa setiap pembahasan terkait dengan pemilihan umum pastinya larinya ke regulasi. Setiap lari ke regulasi pastinya ada revisi undang-undang. Mungkin undang-undang pemilu ini adalah undang-undang yang di setiap periode DPR pastinya dilakukan pembahasan dan dilakukan upaya perbaikan. Tapi percayalah, yang dihadirkan ini adalah bagaimana mewujudkan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang sehadir-hadirnya, tidak lagi demokrasi yang prosedural. Memang harusnya tidak boleh berubah-ubah undang-undangnya, tapi nggak bisa kita nafikan suatu keniscayaan konfigurasi politik dan kepentingan politik mewarnai dalam konteks pembahasan undang-undang pemilu. Saya ingin buka dengan suatu kesepakatan bersama. Mudah-mudahan semua fraksi setuju. Kita punya nantinya akan ada 7 buku sistematika rancangan undang-undang pemilu. Yang saya pikir kalau yang masalah di sini kan namanya bonggol besar, teman-teman pastinya sudah sepakat. Tujuannya memang untuk bagaimana menghasilkan pengaturan kebijakan yang berkepastian hukum, berkeadilan, demokrasinya hadir secara substansial. Kemudian bagaimana proses penyelenggaraan pemilunya bisa transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga memenuhi rasa keadilan publik. Jadi publik bisa mengontrol langsung. Yang ketiga, bagaimana sifat, karakter clean and clear, ya itu bisa hadir. Dan terakhir, bagaimana pemilu ini bisa menjadi ajang dari proses pendidikan politik. Ini agak susah, karena kalau memang pendidikan politik kita nggak pakai one man, one vote, one value tentunya. Kemudian saya ingin juga sampaikan dalam masa periode pembahasan undang-undang pemilu yang saat ini masih ada di balik, mudah-mudahan nanti dilimpahkan ke Pak Gus Pardi dan teman-teman Komisi 2. Pertama, mengenai apa yang akan kita formatkan. Jadi dalam konteks desain ideal keserentakan pemilu itu seperti apa? Kok keserentakan? Nah, larinya keserentakan ini kita tidak mungkin lepas dari amanat Undang-Undang tahun 2017 yang mengatakan bahwa pemilu serentak-rentaknya itu akan diadakan pada tahun 2024. Kompromi politiknya adalah apakah tetap kita hadirkan rentaknya itu 2024 atau kita akan geser dalam konteks 2,5 tahun yang kita asumsikan 2027 lah itu. Nah, ini kita akan sampaikan di sini begitu. Apa urgensinya pemilu serentak-rentaknya? Efektivitas sudah terbukti enggak? Keadilan substantif, demokrasi substantif terbukti enggak? Makin serentak, makin ramai di satu waktu penyelenggaraan pemilu, pengawasannya makin sulit. Kalau Pak Gus Pardi Gaus ini kan memang tokoh. Kalau Arteria Dahlan, kalau dibuat serentak, saya nggak kepilih lagi, Pak.
Karena memang yang diperhatikan itu toko-toko, kita ini kan anak-anak kecil istilahnya kan, belum tentu kepilih. Nah, karena keserentakan itu butuh kepastian penyelenggara pemilunya yang handal. Rakyatnya sudah teredukasi dengan baik. Kemudian aparat penegak hukumnya mampu untuk melaksanakan hukum ya seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Kalau kita serentak, nggak ada gunanya menang pemilu, menang bupati. Kenapa? Pada saat itu serentak dilakukan pilkada. Powernya terdistribusi. Kalau nggak serentak, misalnya kita adakan pilkada di Payakumbuh bulan Februari, semua pasukannya PAN itu akan hadir di Payakumbuh. Mau dari berapa tuh? 18 atau 19 kabupaten kota, keroyokin Payakumbuh. Nah kalau kita serentak, semuanya jaga wilayahnya masing-masing. Nggak ada gunanya menang pemilu. Partai kecil, partai besar bisa menang. Yang bahayanya lagi, yang pegang uang yang bisa menang. Bukan orang politik, bisa aja orang asing. Itu loh. Berikutnya bagaimana penataan kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Ini adalah isu sentral dan isu yang harus kita perhatikan juga, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana beberapa pemilu terakhir KPU terdistorsi kebijakannya dengan dominasi dari teman-teman yang ada di Bawaslu. Waktu kami membentuk undang-undang pertama, memberikan kewenangan Bawaslu sebagai mahkamah, kami memang melihat adanya suatu fakta dan kondisi objektif KPU-nya perlu perbaikan. Tapi sekarang ini berkebalikan, KPU-nya sudah bergegas, berbenah diri, tapi memang Bawaslu-nya yang sewenang-wenang. Bahkan tidak paham hukum, menerapkan hukum secara ugal-ugalan, brutal. Beberapa seperti di Nia Selatan, di Bandar Lampung, untungnya sudah dikoreksi sama Mahkamah Agung. Ini kan kejadian bagaimana sikap brutal, kebodohan yang terlembaga yang dihadirkan secara sewenang-wenang dengan festivalisasi arogansi penegakan hukum yang brutal. Ketiga, bagaimana kami juga ingin memasukkan ini dari teman-teman di Sumbar, salah satu sumber orang-orang kritis dan cerdas, bagaimana parliamentary threshold yang 3, 4, 5 kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, Presiden DPR RI, ini apakah layak untuk dihadirkan? Tadi abang saya Pak Gus Pardi bilang ini kan baru inisiasi, butuh yang namanya konsensus kebangsaan. Apakah dengan 3, 4, 5 konsolidasi demokrasi akan hadir secara efektif? Kalau jawaban kami PDI Perjuangan, iya. Tapi kan ada beberapa jawaban yang mengatakan bahwa bagaimana dengan partai-partai kecil. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat bagaimana jurnal-jurnal demokrasi ya di dunia yang namanya sepaham sejalan dengan Republik Indonesia, sistem pemilunya, semuanya pun mengiyakan bagaimana parliamentary threshold itu harus makin lama makin ditinggikan. Berikut mengenai presidential threshold yang akan kita bahas, ambang batas presiden. Ini sudah 13 kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dan 13 kalinya sudah diberikan penjelasan bahwa ini adalah bagian dari konsolidasi demokrasi. Tidak ada pelanggaran konstitusional. Karena apa? Ini kan adalah open legal policy. Keputusan ini adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Sama saja, Anda mau jadi polisi. Kalau mau jadi polisi, tingginya harus sekian. Matanya harus sehat. Fisiknya harus bugar. Bukan berarti melarang Anda untuk menjadi polisi. Sama dengan mau jadi presiden, boleh. Tapi apa? Ada syaratnya. Apakah itu inkonstitusional? Tidak. Ya, pasal 6A sudah mengatakan presiden didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Undang-undang kan mengatur tetap partai politik yang mengusung, tapi jumlah ya dukungan itu juga memang harus dihadirkan. Nah, itu yang namanya PT yang 20% tersebut. Berikutnya mengenai desain keserentakan yang memang perlu juga dibuat pertimbangan. Desain keserentakan kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan segala hormat kami, itu akan menjadikan permasalahan baru ke depan. Apa masalahnya? Kalau mau serentak-serentak-rentaknya, itu pastinya bermasalah secara penyelenggaraan. Karena kan memang penyelenggaranya luar biasa letih, luar biasanya juga tidak mampu untuk bisa mengawasi jalannya pemilu dalam satu waktu
itu bisa dilaksanakan mungkin 9 surat suara. Berikutnya lagi, bagaimana kalau dijadikan model pemilu nasional dan pemilu lokal. Ini juga melanggar prinsip gotong royong. Kalau model begitu, nggak ada korelasinya DPRD tingkat 1, 2, 3, dan partai politik. Karena semua orang akan tempur dengan dirinya dan kekuatannya sendiri. Kalau ini ada model ketiga yang dihadirkan pada saat kami kemarin bertemu dengan para narasumber, ya, bagaimana kalau serentaknya dibagi dua dengan pemilu legislatif, ya, dan pemilu eksekutif. Ini mungkin ada jalan, ada namanya titik tengah. Tapi kendalanya lagi bagaimana dengan durasi waktu, bagaimana dengan jadwal campaign, bagaimana dengan masa jabatan presiden yang harus selesai di tanggal 20 Oktober. Ini juga harus menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi catatan kita semua. Tentunya saya yakin dan teman-teman di Sumbar itu yakinlah kita punya salah satu pendekar demokrasi. Bang Gus Pardi ini selalu memberikan masukan-masukan yang mencerahkan. Warnanya biru partainya. Ya, tapi semuanya itu terbalut dengan sentuhan merah putih pada saat melakukan pembahasan di ketentuan maupun norma-norma peraturan perundang-undangan. Yeah. Kami juga berharap pelajaran-pelajaran pada saat kontestasi Pilkada 2020, ya, walaupun perdebatan apakah pemilu sama dengan Pilkada, ini tentunya harus juga menjadi pencermatan nantinya teman-teman di Komisi 2 untuk bisa melihat bagaimana kompleksitas penyelenggaraan pemilu itu makin hari makin kompleks. Kejahatan demokrasinya makin hari makin juga canggih. Sedangkan kita butuh aparat penyelenggara dan pengawas pemilu yang senantiasa bisa beradaptasi dengan kejahatan-kejahatan demokrasi. Kami juga ingin membicarakan sedikit mengenai bagaimana mengatasi terkait dengan polemik dapil. Kok daerah pemilihan baru nanti diputuskan dan hanya dijadikan sebagai lampiran daripada undang-undang. Kalau gitu kepastian hukumnya di mana? Kesiapannya gimana? Belum tentu yang sudah eksis atau existing parlemen member ini bisa menjadi ini karena daerah pemilihannya bisa berbeda. Kemudian juga bagaimana kita apapun nantinya dengan mengatasnamakan demokrasi bisa memastikan tidak ada satupun pihak yang diuntungkan atas nama norma peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan cara-cara yang melawan hukum. Jangan sampai juga ada oknum yang bisa memainkan kekuatan segelintir orang, ya, yang mengatasnamakan parlemen jalanan, ya, mengaku-ngaku lebih demokratis daripada anggota DPR. Anggota DPR ini pasti pertimbangannya sangat matang, sangat cermat. Bicara keahlian, kita didukung oleh badan keahlian, semua universitas juga hadir. Tapi pada saat kita membahas, tiba-tiba dilakukan upaya-upaya yang saya katakan tidak sehat. Kalau sekarang ini kami membuka diri. Kalau di balik itu, semua pihak boleh hadir. Semua masukan akan kita terima. Tapi yang kita nggak bisa terima pada saat sudah mau rampung undang-undang, tiba-tiba dikatakan saya tidak pernah dilibatkan. Pada saat inilah teman-teman bisa terlibat. Saya juga menghargai RRI Padang bisa menghadirkan acara-acara yang melibatkan partisipasi publik seperti ini. Tentunya DPR butuh masukan, butuh penghayaan, sehingga norma-norma yang dihasilkan nantinya bisa mampu tidak hanya baik dalam perspektif DPR, tapi juga dalam perspektif publik, dan utamanya penuh kemanfaatan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan normatif yang sudah dinormakan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang sebelumnya. Mungkin dari saya sebagai pembuka seperti itu, sekali lagi
teman-teman Sumatera Barat yang ada di Kota Padang, banggalah punya Pak Gus Pardi. Kami saja yang di DPR sangat kagum dan bangga dengan beliau, bagaimana kerja-kerjanya sangat konsisten, tidak pernah tidak hadir. Kemudian yang kedua, tidak pernah tidak berpendapat. Yang ketiga, pendapatnya bukan untuk partainya sendiri, tapi bagaimana memperlihatkan beliau itu adalah negarawan. Sosok bapak bangsa yang bisa menjadikan kebanggaan orang Minang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Arteri. Ini sangat solid ya dengan Pak Gus Pardi. Nah, ini memang sangat kita rindukan juga hal-hal seperti ini. Nah, pendengar Anda juga masih dapat bergabung bersama kami. Silahkan di 812878 ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 081166669975. Kita masih bahas terkait dengan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Baik. Mungkinkah kita ke penelpon Kita dulu. ke penelpon dulu ya, sebelum nanti kita mintakan pendapat kepada Pak Asrinaldi ya. Ke Pak Asrinaldi. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Ilham nyeplik lagi sedikit aja ini. Silakan Pak Oke, Ilham. Kita bisa nggak bangga dengan Satria Dahlan itu. Kayak seminar kita, ini banyak narasumber ini. Jadi yang penting-penting aja kasih tahu. Jangan kayak seminar. Kalau mau seminar datang ke Sumatera Barat, kita hargai beliau. Oke, baik. Iya, Pak Ilham. Waktu juga sedikit lagi cuman. Jadi kita hargai. Kalau mau seminar datang aja ke Sumatera Barat. Sekian Tito dan Nadia. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Ada Pak Ilham. Ini tambahan dari Pak Ilham. Baik. Nah, tapi kita ke Pak Asrinaldi. Ya, kita ke Pak Asrinaldi dulu ya. Kita minta tanggapan dulu ke Pak Asrinaldi terkait apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gus Pardi dan Pak Arteria Dahlan ya. Sepertinya Pak Gus Pardi dan Pak Arteria Dahlan agak sedikit berbeda. Tapi kita coba minta tanggapan Pak Asrinaldi. Halo Pak Asrinaldi. Ya, halo Mas Tito. Iya, silakan Nadia. Pak Asrinaldi. Silakan. Iya, saya sudah dengar tadi apa yang dikatakan oleh Bang Arteria ya sama Pak Gus Pardi. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, memang harus memikirkan kembali tujuan keserentakan itu apa gitu. Ya, karena ini juga terkait dengan regulasi yang akan dibuat. Nah, dari dulu juga wacananya bahwa negara kita ini mungkin dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya dalam waktu yang berdekatan itu energinya habis untuk pilkada dan pemilu gitu. Apalagi pilkada konteksnya. Makanya 2015 itu pilkada diserentakkan. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, 2019 juga dicoba juga untuk meserentakkan ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi juga bahwa kalau memang fokus kita pada membuat energi kita pada fokus pada pembangunan dan tidak hanya persoalan politik, pemilu, pilkada dan seterusnya, ya barangkali itu konsekuensi dari demokrasi gitu. Nah, kalau seandainya demokrasi ini dianggap sebagai proses yang memang harus melibatkan masyarakat, ya konsekuensinya memang harus seperti itu, karena demokrasi ada proses di sana gitu. Nah, jadi kalau seandainya pertimbangannya memberi kedaulatan kepada rakyat ya, apapun ya tentu kita jalankan. Nah, itu yang pertama menurut saya. Jadi prinsip demokrasi itu pada proses. Kalau seandainya konteksnya adalah pada oh ini hari ke hari habis waktu untuk pilkada ya, itu dipikirkanlah gimana caranya. Cuma jangan sampai dengan kondisi masyarakat kita seperti ini semuanya diborong pada satu waktu dan kualitasnya tidak ada. Ya, dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh Bang Arteria tadi sangat clear itu bahwa tidak mungkin dengan 7 kota itu tambah gubernur ya dari 2019 tambah gubernur tambah bupati wali kota. Jangankan kita yang ya mohon maaf ya yang sedikit banyaknya punya pengalaman dan pendidikan terkait dengan itu sulit loh untuk memutuskan siapa yang dipilih, kemudian apa isu atau apa program yang ditawarkan, itu tidak mudah. Apalagi level masyarakat kita yang memang dari segi pendidikan politiknya sangat terbatas sekali gitu. Nah, itu tentu juga harus menjadi pikiran gitu. Nah, yang kedua menurut saya, kalau memang tadi Bang Arteria dan Pak Gus Pardi juga sudah menjelaskan terkait dengan regulasi ya, kalau kita bicara pemilu, pilkada, serentak itu regulasi ujungnya iya gitu. Yang ingin saya garis bawahi adalah proses pembuatan regulasi atau electoral law itu memang banyak kepentingan menurut saya gitu. Mungkin tadi disampaikan Bang Arteria, PDI Perjuangan ingin meningkatkan atau menaikkan presidensial threshold, bahkan juga parliamentary threshold.
Ya saya yakin percaya dirinya PDI karena memang kondisi realnya PDI memang partai besar. Nah, bagaimana dengan partai kecil lain yang juga sedang mencoba membangun basis konstituennya? Iya. Nah, prinsip seperti itu juga harus dipikirkan. Memang harus berkeadilan juga gitu. Nah, terkait juga dengan ini mungkin juga saya titip sama Pak Gus Pardi dan Bang Arteria terkait dengan presidensial threshold tadi ya. Nanti gimana cara kita memikirkan? Apakah memang harus memikirkan bahwa untuk pencalonan presiden itu hasil pemilu sebelumnya? Saya melihat itu kayaknya seperti logika yang tidak masuk itu. Legitimasinya tahun kemarin, kemudian digunakan untuk legitimasi yang akan dijalankan gitu untuk pemilihan presiden. Jadi kalau bisa memang saya berandaian begini, memang diperketat dalam konteks seleksi atau kontestasi partai mana yang masuk. Nah, setiap partai yang lolos untuk ikut pemilu itu memang harus dibatasi dalam arti memang harus terseleksi dengan baik. Nah, setiap partai yang lolos itulah yang berhak mencalonkan presiden. Nah, persoalan nanti presiden jumlahnya banyak itu konsekuensi demokrasi. Semakin banyak calon presiden, semakin banyak alternatif bagi masyarakat. Semakin banyak alternatif, semakin banyak partisipasi. Bukankah demokrasi elektoral itu syaratnya adalah partisipasi dan kontestasi? Kalau hanya 1 atau 2 orang, ya saya pikir itu tidak ada kontestasi sebenarnya gitu. Malah akan membuat polarisasi dukungan itu. Kita sudah belajar dari 2014 dan 2019. Dan sampai sekarang atmosfernya masih ada gitu. Nah, barangkali karena Bang Arteria dan Pak Gus Pardi adalah orang yang di DPR, saya pikir untuk satu hal itu, karena itu menjadi perhatian khusus itu memang perlu digarisbawahi dan dikritisi ya. Karena memang ini menjadi harapan masyarakat. Termasuk ya saya secara pribadi. Saya pikir itu dulu Mbak Nadia dan gitu. Baik, terima kasih Pak Asrinaldi. Nah, kita ke penelpon kembali. Kita ke penelpon dulu ya, kita coba sapa. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, silakan. Assalamualaikum Pak Gus Pardi dan Adinda Arteria ya, Ari ya. Iya. Kebetulan Waalaikumsalam. saya ini Arteria ini biasa dipanggil Ari. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin Pak Gus Pardi Arif ya, ibarat warung nasi Padang. Semeja itu makanan semua. Jadi kalau kita makan di restoran itu janganlah dimakan semuanya. Nggak mungkin perut kita buat makan semua. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan. Jadi artinya janganlah kita lakukan pemilihan serentak sekali 7 yang harus dipilih. Itu akan membingungkan kita. Kalau saya boleh mengusulkan, dipisahkan antara pemilihan DPR RI dengan presiden serentak, kemudian yang gubernur, wali kota, dan DPRD kabupaten kota serentak pula. Jadi 2 kali. Yang pertama. Kemudian yang kedua, PT itu harus kita sesuaikan kembali. Artinya saya sependapat dengan Dr. Asrinaldi, setiap calon bisa diwakili oleh DPR RI yang terpilih masing-masing. Artinya setiap partai yang ada dalam parlemen bisa mencalonkan wakil-wakilnya untuk kepala daerah atau presiden. Kemudian yang ketiga, saya rasa walaupun DPR RI yang akan membuat undang-undang, saya rasa perlu dilakukan, ya katakanlah kota Minang, iyo kanan jurang lalu kanan dewa itu jangan dipakai. Harus mendapat partisipasi seluruhnya dari masyarakat. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, nah silakan Pak Gus Pardi tanggapannya. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Adinda saya ini, beliau ini adalah orang yang paling teladan di DPR RI. Beliau ini walaupun muda, beliau ini senior saya di DPR. Karena beliau sudah beberapa periode di DPR RI dan saya baru melangkah meniru obsesi yang beliau miliki. Nah, jadi banggalah kita, yang hebat itu beliau. Kenapa? Kalau saya terpilih di kampung halaman saya itu wajar-wajar saja, itu biasa-biasa saja. Tapi beliau ini dapilnya Jawa Timur. Komunitas orang Minang tentu tidak seberapa. Tapi karena ketokohan, kepiawaian, dan kepintaran beliau, sehingga dihantarkan lagi menjadi anggota DPR. Kami sama-sama di balik dan membahas Omnibus Law. Jadi beliau ini
sama-sama aktif dan rajin, dan selalu kalau di acara dimanapun asal datang, saya pastikan beliau pasti bicara. Tidak, beliau merasa ada semacam kehilangan kalau dia nggak melontarkan. Kalau beliau tidak melontarkan gagasan-gagasannya. Jadi saya hormat kepada beliau walaupun beliau muda, tapi luar biasa. Beliau selalu memberikan inspirasi-inspirasi yang positif kepada kawan-kawan yang punya warna sebagaimana yang diutarakan oleh beliau. Lalu saya masuk kepada substansi. Jadi ini orang kampung saya, agam sama agam nih meninjau. Tapi orang meninjau ini orang hebat-hebat, melahirkan tokoh-tokoh, mudah-mudahan beliau ini makin berkibar. Amin. Kemudian saya akan membahas apa substansi yang kita bahas pada hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa tadi komentar saya mengenai sikapan terhadap apakah kita akan melanjutkan pembahasan terhadap RUU ini atau tidak. Tadi saya sudah menyampaikannya. Yang sekarang saya masuk kepada substansi apa yang disampaikan oleh Adinda Pak Arteria Dahlan tadi. Pertama adalah mengenai keserentakan itu sudah diatur oleh keputusan MK. Keputusan MK adalah keserentakan itu tidak dapat tidak, yang tidak boleh tidak serentak itu pemilihan presiden, DPR dan DPD harus serentak. Jadi ini nggak boleh, itu harga mati karena sudah merupakan keputusan MK. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Adinda Rinaldi dari Fakultas Hukum UNAN menyampaikan gagasan tentang politik, bagaimana tentang cara ilmu politik, maaf ya, ilmu politik, maaf. Jadi tentang persyaratan calon presiden itu diambil dari periode yang mana. Jadi kalau seandainya keserentakan itu pemilihan presiden bersama dengan pemilihan legislatif, tentu tidak mungkin bisa diambil karena adanya keserentakan. Nah, ini bagaimana? Karena pemilihan presiden dengan DPR itu dilakukan serentak dan itu adalah merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tentu kita harus legowo terhadap bahwa persyaratan calon presiden tentu diambilkan pada periode pemilu sebelumnya. Logikanya tentu harus itu nggak masuk kalau dipaksakan pada kondisi yang bersamaan. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Arteria, saya masuk kepada substansi. Bahwa banyak persoalan yang kita bahas di DPR ini. Kemudian saya lanjut lagi, keserentakan itu apa? Yang lain-lain, MK memberikan fleksibilitas terhadap keserentakan yang lain. Apakah DPRD Kabupaten Kota sejalan serentak dengan pemilihan DPR RI? Jadi ada istilah yang dibuat oleh di RUU itu, ada namanya pemilu nasional, ada namanya pemilu lokal atau daerah. Pemilu nasional adalah pemilihan presiden, DPR, DPD. Kemudian yang DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan Pilkada Bupati, Wali Kota, Gubernur itu bagaimana? Nah, inilah memang ada gagasan yang disampaikan oleh kawan-kawan, ada pemilu legislatif, ada pemilu eksekutif. Karena begitu yang saya sampaikan dari awal, tentu ini nggak bisa dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu paling-paling memang yang sangat variatif yang bisa kita lakukan adalah pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dilakukan serentak. Kemudian DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi apakah bergabung dengan pilkada atau bergabung ke nasional. Itu pilihan-pilihan dan itu belum dijadikan keputusan karena saya katakan tadi masih berada pada
0 kilometer, jadi sangat sangat prematur. Silahkanlah para pakar untuk memberikan masukan dan saran mana yang paling efisien dan mana yang paling efektif, mana yang lebih banyak manfaat dan mana pula mudarat yang bisa kita hindarkan. Jadi itu bicara tentang keserentakan. Jadi saya perlu juga menyampaikan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa pilihan-pilihan itu belum ditetapkan dan belum ditentukan, dan kita juga harus mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat terhadap keputusan itu. Kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan lain, apakah akan dilakukan pilkada di 2022 dan 2023? Iya. Nah ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu memang keserentakan itu dilakukan di 2024 sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arteria tadi. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah yang 2024 itu memang kita di Komisi 2 meminta agar dilakukan revisi. Revisinya apa? Bahwa rencana akan dilakukan normalisasi. Normalisasinya bagaimana? Rencananya kawan-kawan di komisi yang dari fraksi-fraksi yang ada itu sudah membuat konsep di RUU itu bahwa di 2022 atau di 2023 atau kedua-duanya menggabung menjadi satu. Apa yang menjadi dasar bagi Komisi 2 untuk menormalisasikan adalah dalam rangka kalau seandainya keserentakan itu tertuju pada 2024, ini kan sebagaimana tadi juga dikatakan pengalaman apa yang disampaikan oleh Pak Asrinaldi tadi bahwa 2019 itu yang meninggal lebih dari 700 orang. Itu yang kita lakukan adalah pemilihan presiden, DPR, DPD, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Kalau keserentakan itu juga dilakukan pada 2024 pemilihan pilkada, tentu ini akan memakan waktu yang terlalu lama dan menimbulkan persoalan-persoalan lain sebagaimana padahal pada 2019 saja kondisinya sudah begitu. Makanya kita rancang pelaksanaan pilkada 2020 tetap 22 tetap dilakukan, 2023 juga tetap dilakukan. Yang jadi persoalan sekarang ini yang belum titik temunya adalah apakah digabung menjadi satu. Nah, oleh karena itu keserentakan itu adanya di mana? Keserentakan itu adalah keserentakan ada yang pemilu yang dilaksanakan di 2024 dan ada pula pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan di 2026 atau 2027. Keserentakan di 2026-27 itu adalah pelaksanaan daripada pilkada. Keserentakan di 2024 adalah keserentakan pileg bersama presiden. Oleh karena itu ada rentang waktu. Kenapa ini dilakukan evaluasi oleh DPR? Karena melihat, mengingat dan pengalaman selama ini selalu saja tiada hari tanpa pilkada. Walaupun pada tempat-tempat yang berbeda. Sehingga gemuruhnya itu, suasananya itu kurang elok bagi pendidikan politik sebagaimana juga saran dan pendapat. Jadi oleh karena itu perlu ada penyederhanaan terhadap pelaksanaan. Jadi penyederhanaan terhadap pelaksanaan. Kita belum masuk kepada substansi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arteria, bagaimana pemilu ini tidak yang bersifat prosedural, tidak yang bersifat normatif dan lain sebagainya, tetapi yang lebih penting itu sebetulnya adalah yang substantif. Nah, jadi sekarang ini sebagaimana beliau katakan kalau ada orang yang maju untuk pilkada, untuk pileg dan lain sebagainya, kalau nggak ada dana yang luar biasa, sulit bagi mereka-mereka itu untuk menerobos keberhasilan dari kontestasi yang dilakukan. Oleh karena itu
kewajiban kita bersama, kewajiban kami di DPR untuk bagaimana melakukan regulasi terhadap undang-undang ini, memperkecil resistensi yang disampaikan oleh berbagai pihak, banyak saran dan pendapat, bagaimana yang demokrasi yang sesungguhnya yang diharapkan, yang lahir itu, yang terpilih itu, yang menjadi bupati wali kota itu betul-betul harapan dan keinginan masyarakat, bukan karena uangnya dan lain sebagainya. Dia adalah tokoh, dia adalah visioner dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang merupakan harapan dan keinginan kami di DPR. Tidak ada satupun anggota dewan yang punya kepentingan yang bersifat sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi. Jadi kepentingan sesaat dan lain sebagainya. Kita berupaya untuk selalu melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang substansi sebagaimana dikatakan tadi. Oleh karena itu tentang persoalan parliamentary threshold, masalah presiden threshold dan lain sebagainya, memang di konsep itu dikatakan pertama adalah kalau presiden tetap disampaikan 20, tapi sebagaimana dikemukakan oleh Pak Asrinaldi tadi, kami Partai Amanat Nasional tentu tidak sama dengan PDIP yang sebagai mana kita lihat sekarang ini, beliau ini adalah jawara, beliau ini adalah penentu, beliau ini adalah pemilik negara pada hari ini, sehingga kita berharap sebagaimana dikemukakan oleh dokter kita tadi, harapannya adalah bagaimana pilihan-pilihan masyarakat itu juga ditampung oleh kawan-kawan fraksi sehingga tidak hanya head to head pengalaman kemarin 2014, 2019, apalagi 2019 kondisi negara kita ketika pelaksanaan Pilpres memang kurang elok sehingga terjadi dikotomi, terjadi pembelahan masyarakat ini. Ini juga bahagian yang perlu direnungkan, diperhatikan oleh partai-partai besar. Oleh karena itu supaya lebih demokratis lagi, tentu saya berharap dari fraksi Partai Amanat Nasional, berikanlah pilihan kepada masyarakat. Siapapun yang akan terpilih nanti, tentu siapapun yang terpilih itu adalah presiden kita. Oleh karena itu jangan hanya dua pilihan. Jadi masyarakat terpaksa melakukan pilihan itu satu di antara dua. Ini juga kurang elok. Sebagaimana ekses yang muncul sampai detik ini masih kita rasakan. Ini kurang baik dalam rangka pendidikan politik dan juga pendidikan hal-hal yang berkaitan dengan kebersamaan, NKRI dan lain sebagainya. Ini juga lebih penting kita siasati, kita pikirkan ketimbang hanya memilih seorang presiden saja yang menimbulkan dampak Pak Gus Pardi, mohon maaf, ini kita sudah di penghujung waktu Sumber Pagi. Untuk closing statementnya sedikit saja Pak Gus Pardi, silakan untuk kesimpulan. Apakah memang mungkin ini akan dilaksanakan serentak sesuai dengan topik kita? Silakan Pak Gus Pardi. Jadi intinya adalah keserentakan itu bukanlah berarti pada saat yang bersamaan. Misalkan kalau seandainya keserentakan itu dimaksudkan supaya jangan tiada hari tanpa pilkada, tanpa itu yang artinya perlu ada penyederhanaan. Keserentakan itu menurut rencana kami di Komisi 2 adalah ada keserentakan yang dilakukan terhadap pemilihan legislatif bersama presiden dan juga ada keserentakan pilkada setelahnya. Jadi memang sudah diatur dalam batang tubuh RUU yang sedang dibahas oleh Badan Legislatif. Mudah-mudahan dengan begitu gaung dan dinamika terhadap akses daripada baik pileg, presiden dan pilkada mudah-mudahan bisa menjadi hitawasi dingin menurut kacamata Pak Arteria yang orang Mandiau ini. Jadi dia pepatah PTP-nya sangat luar biasa itu. Walaupun daerah pemilihan Jawa Timur, dia adalah pemangku adat
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Gus Pardi. Ini karena memang waktu ya yang membatasi kita ya. Sebenarnya kalau berbicara terkait masalah pemilu serentak ini masih akan panjang sepertinya pembahasannya. Karena memang edukasi juga untuk masyarakat. Betul, seperti karena apa memang yang terjadi begitu Pak ya. Gus Pardi sendiri juga tadi masih banyak sepertinya yang ingin disampaikan gitu, tapi karena memang waktu ya. Iya. Nah, tapi saya ingin juga ke Pak Arteri ini Iya. sedikit saja untuk closing statementnya. Apakah memang mungkin nantinya akan dilaksanakan serentak sesuai yang dimaksudkan oleh Pak Gus Pardi juga nih? Silakan. Ya, kalau pemilu serentak, seserentak-rentaknya itu kan tidak hanya menjadi amanat undang-undang, tapi juga sudah ditegaskan kembali melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Jawabannya tentu kita harus melaksanakannya. Makanya baik pemerintah, DPR, dan pegiat demokrasi sekarang sudah menyiapkan model-model. Model-modelnya disiapkan berdasarkan putusan MK. Kita sudah dapat model-model versinya pemerintah, versinya teman-teman pegiat demokrasi maupun teman-teman yang ada di DPR sendiri. Intinya semuanya bagus, semuanya hebat, tapi saya sepakat juga dengan Pak Gus Pardi, Pak Asrinaldi, bagaimana demokrasi deliberatif yang melibatkan partisipasi publik ini memang betul-betul dihadirkan untuk undang-undang pemilu saat ini. Kenapa begitu? Karena undang-undang pemilu ini beda. Undang-undang yang dibuat yang bersentuhan langsung dengan rakyat, yang akan bersentuhan langsung siapa yang akan menjadi wakil daripada rakyat di daerah pemilihannya, siapa yang menjadi pemimpin di wilayah administratif yang bersangkutan, yang bersentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, yang akan berkenaan dengan kepentingan rakyat juga. Tapi percayalah, DPR sangat khidmat, sangat serius, khususnya terkait dengan presidensial threshold. Kami masih beranggapan itu merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi. Bayangkan, Mas Vito, Mbak Nadia, kita punya 8 fraksi termasuk PAN yang mendukung Pak Jokowi, tapi seringkali mengatasnamakan kepentingan rakyat, bahwa rakyat nggak setuju. Kedepannya pemerintahan juga terganggu. Bayangkan kalau misalnya setiap fraksi yang cuma 5% bisa mengusulkan presiden, ya, itu tiba-tiba kita punya 9 presiden, itu bagus, di depan mata bagus. Tapi kebayang nggak? Di belakang itu ya masih banyak lagi potensi-potensi kejahatan demokrasi yang mengatasnamakan demokrasi, yang bisa juga membahayakan kepentingan bangsa. Semua partai lagi sibuk-sibuk, PAN punya calon, ini punya calon, ini punya calon. Ternyata yang dicalonkan itu, ya, yang hebat-hebat ini nggak menang nantinya, Pak. Percayalah. Yang menang itu adalah mereka yang didukung oleh kekuatan kapital yang besar. Yang bisa berselingkuh dengan penguasa-penguasa yang punya kekuasaan di mana-mana, di kepolisian, di TNI, dan sebagainya. Ini akan lebih bahaya lagi. Ini kami memikirkan sudah sampai ke sana. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa yakin apa yang dikerjakan oleh PDI Perjuangan bukan untuk mengamankan posisi PDI Perjuangan saja, tapi bagaimana menjaga keutuhan dan eksistensi NKRI. Bagaimana demokrasi Indonesia hadir. Oke, baik. Terima kasih Pak Arteri. Semoga bisa dibahas dengan baik dengan berbagai pertimbangan ini. Nah, Pak Asrinaldi mungkin ada sedikit juga closing statementnya, Pak Asrinaldi, atau mungkin ada yang akan berpesan lagi nih untuk Pak Gus Pardi dan juga Pak Arteri yang akan membahas kelanjutannya. Silakan. Ya, Mbak Nadia, saya yakin dan percaya Pak Gus Pardi, Bang Arteria itu adalah orang-orang yang memang concern dengan negara kita. Saya hanya menitip, kalaulah nanti memang jadi di revisi undang-undang ini, satu yang ingin saya katakan, mohon didengarkan juga suara publik gitu. Ya, saya tidak menafikan bahwa partai pasti punya kepentingan dengan itu. Tapi kalau bisa, kepentingan partai itu harus sejalan dengan kepentingan masyarakat. Kalau itu bisa dilaksanakan, saya yakin dan percaya baik PAN maupun PDI Perjuangan itu akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Saya yakin dengan itu. Dan saya yakin dengan kedua anggota DPR RI kita ini, Mbak Nadia, mudah-mudahan ya, Bang Arteria,
concern dengan apa yang diinginkan publik dan Pak Gus Pardi juga begitu. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Iya. Oke, kesempatannya. baik, terima kasih. Pak Bang Rinaldi. Iya, terima kasih Pak Gus Pardi, Pak Arteri, dan juga Pak Asrinaldi atas waktunya untuk Sumbar Pagi pada pagi hari Iya. ini membahas tentang Pileg, Pilpres, Pilkada serentak 2024 mungkinkah begitu ya. Dan Iya. terima kasih juga untuk Anda telah bergabung bersama kami melalui telepon dan juga melalui WhatsApp. Kita masih akan memberikan informasi lainnya untuk Anda. Kita akhiri Sumbar Pagi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.